warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Selamat pagi kepada anak-anakku. Selamat datang kembali di Fisik. Fisika itu asik. Oke, selamat datang kembali untuk siswa-siswaku kelas 12. Teruntuk untuk kelas 12 MIA A, MIA B, dan MIA C. Selamat atas keberhasilannya naik di kelas 12 ini. Saya harapkan di kelas 12 ini kalian tetap semangat walaupun keadaan di negeri ini sedang mengalami pandemi seperti itu. Tapi tetap kalian belajar dari rumah, entah itu daring maupun luring. Nah, untuk anak-anakku semuanya, untuk materi dalam satu semester ini kita masih tetap menggunakan buku kelas 12 ini. Jadi ini adalah buku fisika, judulnya adalah buku fisika untuk SMA atau MA kelas 12. Nah, bukunya seperti ini. Nanti anak-anakku bisa mencari yang elektronik ataupun mencari hard filenya di perpustakaan. Silakan yang mau meminjam di perpustakaan. Di materi pertama kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Kita selalu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa hal ini kita seperti tidak ada dayanya. Nah, pembahasan apakah itu? Sebelum ke sana, saya mau memperlihatkan dua buah benda. Yang sebelah kiri saya adalah HP, sebelah kanan ini adalah senter. Apakah kesamaan dari keduanya ini? Dua-duanya membutuhkan daya listrik untuk bisa hidup. Nah, jadi pembahasan kita adalah membahas tentang listrik. Dalam pembahasan listrik, secara garis besar listrik itu dibagi menjadi dua, anak-anakku. Yang pertama itu adalah listrik DC atau direct current atau listrik searah, dan yang kedua adalah AC atau alternatif current atau listrik bolak-balik. Nah, untuk pembahasan ini kita akan melihat video selanjutnya. Halo, kali ini kita akan membahas sedikit tentang arus AC dan DC. Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternate current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik, tidak searah, dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik, lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektronnya bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati. Dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah, dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam satu detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah kita banyak yang menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus. Bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN menggunakan arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang kita gunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau root mean square. Kita akan membahas RMS ini di video lainnya. Di video-video sebelumnya tentang ampere, tegangan, dan watt, saya mencontohkannya dengan arus dan tegangan DC. DC atau direct current adalah arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan di perangkat-perangkat yang ada di rumah kita,
khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer. Oke, itu dia pembahasan singkat kita tentang tegangan dan arus AC dan DC. Semoga bisa bermanfaat. Video tadi, anak-anakku semua pasti sudah memahami apakah itu listrik AC dan apakah itu listrik DC. Anak-anakku pasti sudah memahami pengertian dan cara kerjanya. Oke, setelah melihat video tadi, saya memberikan tugas kepada anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah cari pengertiannya antara listrik AC dan DC. Lalu yang kedua, perbedaan antara listrik AC dan DC. Lalu yang ketiga, carilah siapa yang mempelopori antara listrik AC dan DC ini. Siapa pelopornya, kapan ditemukan. Lalu yang keempat adalah berikanlah contoh penggunaan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ulangi lagi, yang pertama adalah apakah pengertiannya, yang kedua perbedaannya, ketiga pelopornya, yang keempat adalah penggunaannya. Nah, tugas ini dikumpulkan, dikerjakan setelah kalian melihat video ini, dan dikumpulkan adalah sebelum mata pelajaran ini dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu adalah pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.